Ya, ketemu lagi di Speedlit episode 4. Tepatnya di minggu kedua ya. Kalau 4 artinya ini orang keempat nih ya. Tapi ini menurut gue bukan orang sembarang orang. Ini soalnya temen gue, ya memang belum lama kenalnya. Kayaknya baru tahun lalu atau 2 tahun lalu. Sahabat gue ini gabung di non-profit gue, Votes Indonesia Changemakers. Ya, gue namanya sih, gue mau bilang namanya keren banget ya. Ada Prasasta, Prasasta Adi Putra. Tapi biasanya gue manggil Pras aja deh. Ya, gue pengen kenalin lebih jauh sahabat gue ini, tapi gue biarin deh dia yang kenalin dirinya sendiri. Tapi gue mau sapa dulu nih, Pras, apa kabar nih? Halo, Kang. Sehat-sehat? Sehat ya? Jam 12 Alhamdulillah. siang ya di sana ya, lunch ya, 12 mau siang. lunch nih kira-kira. Oke, Pras, gue kasih waktu lu semenit ya, lu ceritain ke audiens gue siapa sih lu gitu ya. Kalau gue ceritain bisa panjang banget nih, karena kita udah kenal lumayan ya setahun ini. Oke, gue kasih waktunya 1 menit. Silakan, Pras. Ya, Oke, thank you, Kang Farid. Sebelumnya, selamat siang, teman-teman semua. Selamat malam atau selamat pagi, kapanpun kalian mendengarkan acara ini. Sebuah kehormatan bagi gue untuk bisa hadir di Farid's Lead ya. Sebenarnya, kalau mau memperkenalkan diri, nothing special about me. Gue adalah orang yang biasa, yang mungkin sedikit menyesal, baru intens ketemu Farid di tahun 2020. Padahal kita ternyata satu kampus dari 2008 gitu. Nah, kebetulan gue tuh sekarang kerja di bidang government investment dan finance, nggak sengaja nyemplung ke situ gitu, teman-teman. Tapi gue punya passion di bidang community development, education, dan manajemen. Oke. oke, ya. Thank you, Pras. Gue riset dulu. Nah, sebelum lu semua denger nih perspektif leadership dari seorang Pras, gue mau nambahin sedikit, guys. Kalau dia bilang nggak spesial, menurut gue salah. Dia ini spesial banget. Kenapa? Karena waktu itu tiba-tiba datang, dan gue nggak tahu dia ternyata teman sangkatan gue, gitu kan. Dengan baik hatinya nemenin gue memfasilitasi orang-orang baru untuk berlatih speaking English. Gue lupa udah berapa batch, tapi yang gue inget dia ini termasuk yang kreatif dalam hal menyediakan materi untuk latihan speaking English sekali lagi buat orang-orang baru di non-profit gue. Itu satu. Yang kedua spesialnya adalah kenapa gue undang, ini kebetulan juga pas ini lagi kuliah di UI, Master Management. Bener nggak, Pas? Magister Management ya? Betul, betul. Manajemen. Magister Manajemen. Nah, tadi kerjanya di manajemen, sekarang kuliah manajemen. Gimana tuh? Lo kebayang nggak udah ilmu manajemennya kayak apa tuh ya? Gue juga penasaran nih, titik mana yang akan di-share sama Pras dalam 2 menit ke depan nih, gitu ya. Oke, Pras. Kira-kira itu ya, gue tambahin intronya jadi gue yang intro ya. Gak apa-apa ya. Oke, oke, Tambahin, oke. tambahin. Oke, Pras. Ini gue siapin 2 menit ya. Mainkan. Begitu gue bilang speedlit ala Pras. Langsung gas. Oke? Siap ya? Speedlit ala Pras. Oke, thank you, Kang Farid dan teman-teman semua. Gue ingin memulai dari sebuah eh, kata-kata yang gue jadikan pedoman gitu ya dalam gue menjalani kehidupan gitu. Jadi di salah satu sesi wawancara seorang CEO General Electric yang namanya Jack Welch, dia pernah bilang gini, before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is about growing others. Nah, dari hal itu gue ngelihat bahwa leadership ini tuh harus muncul nih di setiap layer, baik dari grassroots, middle layer, ataupun di top tier gitu. Nah, gue melihat bahwa seorang leader itu harus bisa menciptakan lebih banyak leaders gitu. Karena gue paham kita punya masalah di kehidupan sosial ataupun di hal-hal lain itu banyak banget dan nggak mungkin bisa kita selesaiin sendiri, teman-teman. Nah, gue ngelihat itulah pentingnya sebuah organisasi atau sebuah apapun itu harus berperan sebagai leaders factory. Jadi jangan berkecil hati nih teman-teman, meskipun saat ini kita adalah misalnya seorang staff ataupun kita bukan siapa-siapa, seperti gue bilang di awal, itulah gue bilang gue ini orang biasa gitu. Uh, kita bisa menjadi atau memulai apapun dari hal-hal yang sederhana dan mulailah sekarang gitu, karena sekecil apapun di level apapun kita saat ini
kita bisa ngembangin yang namanya leadership sesuai dengan level kita saat ini. Mungkin itu Kang Farid yang bisa gue share. Oke, sadis. Itu komen pertama gue. Keren loh. Udah biasa pitching mungkin ya, diminta dosen ya, di kelas ya. Oke, Pras. Ya, gue cek dulu internet gue stabil. Kedengeran suara gue? Ya, kedengeran. Aman kan? Oke, siap. Aman ya. Oke, sekarang Pras, biasa. Lu udah gue challenge, sekarang gue challenge diri gue sendiri. Dalam 2 menit gue akan follow up apa yang lu udah sampaikan. Oke, ya. Lead-nya di gue. Pras, tadi lu bilang leaders factory, ya. Pabrik, pabrik pemimpin lah kalau bahasa lokalnya ya. Pertanyaan gue, mana yang lu pilih? Kuantitas atau kualitas dari sebuah leader? Pertanyaan yang nggak nyaman buat dijawab oleh semua orang, tapi at least gue selalu memulai dengan kuantitas. Karena kuantitas itu yang penting kita punya dulu nih, Kang. Baru perlahan kita tingkatin kualitasnya. Karena di awal kita mulai dari hal yang mudah, mudahnya apa? Ya kita punya dulu gitu. Masalah kualitas yang kita punya apa, itu perlahan bisa kita ningkatin. Gitu sih. Oke, setuju gue. Terkadang numbers juga matters. Setuju nggak? Pernah dengar nggak itu? Karena kalau 1 doang, 2 doang, oke, tapi kurang impactful. Ya kan? Makanya perlu lebih banyak, dan quotes-nya juga, leaders create many leaders. Ya kan? Betul. Many new leaders, tepatnya. Nah, sekarang plus tentang jumlah, artinya kan itu yang tadi lo bilang, ada dalam sebuah organisasi. Nah, ini agak deep nih gue nanyanya. Apakah membentuk sebuah leader harus masuk ke organisasi dulu? Maksud gue, bisa nggak sih seorang leader tuh tumbuh sendiri gitu loh, ya kan? Menurut lu gimana? Oke, ini bisa dijawab dengan, kalau menurut gue sih bisa dua-duanya, Kang. Sefleksibel itu gue melihat bahwa apapun yang ada di depan kita jangan sampai stuck. Artinya begini, kalau kita belum punya media yang tepat ya untuk memperbesar impact seperti yang lo bilang tadi, the simplest way adalah memulai dari diri kita sendiri. Gitu. Once kita punya visi yang orang lain merasa punya pandangan yang sama, orang akan follow lo, gitu. Jadi orang akan bergerak voluntarily karena dia melihat kesamaan visi. Nah, kalau misalnya sudah punya media atau resource ya, gue bilang resource nih, resource yang lebih besar, kita punya chance yang lebih besar untuk memberikan impact yang lebih gede nih gitu. Misalnya orang lebih mudah ngejangkau gitu. Jadi menurut gue bisa didekati dengan 2 hal. Oke, dapat gue. Jadi maksudnya organisasi itu bukan formalitasnya, tapi resource-nya itu sebenarnya. Resource-nya, betul. Resource-nya ya. Dan gue paham, input yang cukup, artinya nanti output-nya juga cukup, outcome-nya kerasa. Setuju ya? Betul, setuju. Kalau input-nya misalnya seadanya atau kurang, ya kayak 1 tambah 1 mungkin sama dengan 2 ya. Jadi kalau inputnya mungkin setengah, ya nggak akan jadi 2 gitu kan. Dengan output yang tidak 2, mungkin juga outcome-nya tidak sesuai ekspektasi awal. Kira-kira seperti itu ya, Mas? Iya, betul. Oke, thank you banget, Mas. Gue nangkep banget tadi apa yang lu sampaikan, dan konklusinya kalau dari sisi gue, mulai dari quantity, mulai dari secepatnya, terus mulai dari diri sendiri, tapi jangan lupakan yang namanya organisasi, karena itulah sumber resource yang bisa kita gunakan untuk memperbesar outcome. Itu kalau dari gue. Ya. Nah, sekarang, Pras, terakhir, nggak pakai waktu ya, gue persilakan, kalau lo bisa kasih sepatah 2 patah kata ke audiens gue nih, ya, coba emphasize lagi leadership ala Pras, atau hal yang lo mau tadi udah sampein, mau diemphasize sebelah mana, silakan, Pras. Oke. Gue ingin menyampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana, mungkin, Kang Farid. Guys, dimanapun lo berada, jangan pernah ngecilin kapasitas diri yang udah Tuhan berikan kepada lo. Karena meskipun lo orang yang biasa-biasa aja, ternyata menjadi orang yang biasa aja, itu adalah cara yang termudah untuk mencoba hal baru, berdamai dengan kegagalan ataupun keberhasilan,
Sehingga kita bisa meleverage nih. Kalau tadi kita punya resource, kita bisa dapat impact yang lebih besar. Gua pinjam kata-kata leverage. Untuk dapat sesuatu yang lebih impactful, kita harus bisa mengoptimalkan seluruh resource yang kita punya. Gitu. Jadi tumbuhkan leadership dari level grassroots. Thank you, Kang. Thank you. Gue yang makasih, Pras. Ya. Tadi gue udah berkali-kali bilang mulai dari diri sendiri, secepatnya, ya, dari apa yang kita bisa, dan lu tadi menekankan dari grassroots-nya, ya, dari level yang paling bawah, karena itulah mungkin siapa tahu, ya kan, yang akan tumbuh jadi best leader, great leader, seperti yang kita sering dengar di quotes-quotes, ya. Oke, Exactly. Bos, thank you banget ya buat sharingnya, ya. Audiens gue kayaknya buat episode 4 segini dulu, tapi kalau lo mau ngobrol lagi sama Pras, nanti gue coba mention IG-nya ya di description, dan lo bisa ngobrol lebih banyak sama dia, dan sampai ketemu lagi di episode 5. Ya, siap.